Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaibul Afiq dari kelas A11 4404 dengan NIM A11 2021 13697. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir mata kuliah data mining, yaitu poin keempat, link dokumentasi penjelasan baik dalam bentuk video atau PDF. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk video. Oke, di sini saya akan menuju ke Jupyter Notebook. Nah, di sini ada Markdown, tugas akhir data mining, prediksi pendapatan anggaran iklan. Untuk deskripsinya, dataset yang saya ambil dari Kaggle yaitu Advertising Budget and Sales. Dalam dataset menjelaskan tentang anggaran dari 3 jenis periklanan yaitu TV, radio, dan newspaper yang dikonversikan dalam ribuan dolar. Ini kurang A, dalam ribuan dolar. Oke. Kemudian sedangkan untuk sales adalah sebagai label yang diatur dalam jutaan dolar atau juta dolar, yaitu 1 M dolar. Ya, untuk yang pertama ada data exploration, yaitu di dalamnya berisi library. Di sini saya menggunakan import math, numpy, pandas, seaborn, dan matplotlib. Kemudian untuk yang kedua yaitu import dataset. Di sini df sebagai nama dataset, sebagai objek, kemudian pandas red.csv, advertising budget and sales.csv, kemudian in the column 0 names, TV, radio, newspaper, sales, Kipros sama dengan 1, target sama dengan sales, features atau atribut yaitu E for E in df column if E not in target. Semua anggota di dalam dataset kecuali target, yaitu karena target sama dengan sales yaitu ini sebagai label. Kemudian ada original df yaitu kopian dari df. Kemudian untuk yang load dataset, di sini saya membuat df sama dengan pd.dataframe, yaitu membuat data frame pada dataset yang saya namai dengan df. Saya jalankan untuk yang pertama. Ini saya run. Oke, untuk yang kedua import dataset. Oke, kemudian load dataset. Oke, di sini ada kolom TV, radio, newspaper, dan sales. TV, radio, newspaper sebagai atribut, kemudian sales sebagai label. Dan di sini terdiri dari 200 data, itu 200 baris dikali 4 kolom. Untuk df info yaitu untuk cek tipe data seluruh kolom yaitu TV, radio, newspaper, kemudian sales. Di sini diperlihatkan yaitu ada TV, radio, newspaper, dan sales. Terdiri dari 200 data non-null bertipe data float. Kemudian untuk df describe ini menjelaskan tentang count main STD minimal 25%, 50%, 75%, dan max. Di sini menjelaskan tentang isian tersebut. Kemudian cek apakah ada nilai unik pada setiap kolom. Ini menggunakan df unique sort values. Run. Di sini terdapat nilai unik di dalam sales yaitu 121, radio 167, newspaper 172,
TV 190. Yang data ini bertipe data integer karena tidak ada komanya. Kemudian langkah berikutnya adalah cek apakah ada tipe data kategorikal di dalam atribut tersebut. NU sama dengan df features tadi, kemudian menggunakan kata unik tadi set values, kemudian nf array, cf array, nnf sama dengan 0, ncf sama dengan 0. Ini untuk mengecek numerik dan kategori atribut. Kemudian ada for i in range df features shape 1 if new.values i array i kurang dari sama dengan 16. cf append new.index dolar array i. Else di sini terjadi looping i yang memiliki rank df dan yang memiliki rank data pada seluruh data tersebut. Kemudian ada if else juga. Kemudian else-nya berisi nf titik append new titik index array i. Kemudian di sini diperlihatkan maka dihasilkan yaitu cetak hasil 033 untuk membuat kata bold, yaitu hasil dataset mempunyai berapa numerical dan berapa categorical atribut. Format len nf yaitu untuk numerical fitur yaitu numerik tadi, kemudian len cf itu untuk categorical features atau categorical atribut. Saran, nah dataset mempunyai 3 numerical dan 0 categorical atribut. Berarti ketiga atribut semuanya adalah numerical, tidak ada categorical. Kemudian di sini kita mencoba cek menggunakan plot apakah ada outlier atau apa. Nah di sini saya menggunakan coba mengecek outliernya. Oke, kemudian di sini terdapat plot yaitu untuk mengecek outlier. Di sini menggunakan nama plot yaitu plot check outlier dengan jarak center 90. Kemudian nilai n sama dengan 3, PLT figur fix size-nya 15,3 dikali mat.cell len numerical fitur nf dibagi n. Kemudian ada looping yaitu for i in range len nf, plt subplot mat.cell len nf dibagi 3. Kemudian df block spot nf array i. Kemudian plt tick layout, kemudian di show. Nah sini adalah seperti ini. Ada markdown yaitu hasil dapat dilihat pada newspaper, terdapat outlier yang harus dihilangkan. Nah sini terdapat outlier pada newspaper. Nah untuk langkah selanjutnya yaitu cek hubungan antara atribut dan tabel. Di sini plot relasi dalam dataset, yaitu ini akan mencetak seluruh atribut, relasi seluruh atribut, yaitu ada TV, radio, newspaper, kemudian sales. Run, tunggu. Nah di sini menggunakan level 4 yang di sini ada batas-batasannya. Jika level 2 atau level 3 atau di bawahnya maka
agak kurang detail. Level 2 mungkin cuma sampai satu saja, satu baris paling luar paling. Nah, di sini ada hubungan-hubungan antar atribut atau antar kolom. Ini oke. Kemudian langkah kedua yaitu langkah data preprocessing. Di sini saya mencoba menggunakan df3, df1 sama dengan df copy, df3 sama dengan df1 copy, kemudian df1 sama dengan df3 copy. Ini adalah inisialisasi df3. Di sini langkahnya yaitu terjadi penghapusan outlier menggunakan statistik model. Karena di dalam newspaper tersebut di atas tadi terdapat dua outlier. Nah, kemudian di sini di prosesnya fitur 1 sama dengan NF. Kemudian terjadi looping for I in fitur 1. I1 sebagai nama variabelnya df1, kemudian array I kuantil 0,275. Kemudian kuantil digunakan untuk membagi sama rata pada dataset. G3 dengan nama variabelnya sama dengan df1 $8. Array I kuantilnya 0,75, yaitu dibagi antara Q1 dan Q3, totalnya 100%. Ini adalah pembagian dibagi dua bagian antara 0,25 dan 0,75. Kemudian ada hasil atau gimana? IQR yaitu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Hasil dari pengurangan Q3 dan Q1. Seperti begitu. df1 sama dengan df1 array df1 array I kurang dari sama dengan Q3 ditambah 1,5 dikali IQR, yaitu Q3 ditambahkan 1,5 dikali dengan hasil dari IQR sementara itu Q3 dikurangi Q1. Untuk df1 yang kedua yaitu df1 array df1 dalamnya ada array I lebih dari sama dengan, yang di atas kurang dari sama dengan, yang di bawah lebih dari sama dengan, maka Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR dalam array. Kemudian yang terakhir df1 sama dengan df1 titik reset index drop sama dengan true. Kemudian display df1 head. Nah, di sini terjadi pengurangan sampel di dalam dataset tersebut karena outlier di dalamnya dihilangkan. Saya jalankan. Nah, ini adalah df head-nya 5 dataset saja. Nah, hasilnya sebelum outlier dihilangkan, dataset mempunyai 200 sampel. Setelah outlier dihilangkan, dataset mempunyai 198 sampel. Kemudian untuk langkah yang ketiga yaitu ada data manipulation. Di sini yaitu tentang splitting data training dan data testing. Di sini ada variabel M sama dengan array kosong yang di bawahnya ada looping I dengan df titik kolom titik values M titik append I titik replace titik kosong titik 20 titik 2 strip titik 2 underscore. Kemudian ada df kolom sama dengan M, kemudian X sama dengan df titik drop target yaitu target tadi sales ya, X nya kecuali sales, kemudian Y df target. Di sini X berarti X adalah seluruh data kecuali tapi target dihapus atau sales dihapus. Kemudian sales dimasukkan ke dalam Y yaitu
Y sama dengan df target. Di sini ada terjadi splitting dengan random start 100. Kemudian di sini dijelaskan data asli, jumlah data training, data dan data testing. Saya jalankan. Nah, data asli adalah 200. Kemudian data trainingnya 160, data testingnya diambil 40. Kemudian fitur scaling yaitu standarisasi data. Menggunakan standar scaler, data-data ditransform dengan label atau titel standarisasi pada data training dengan jarak senternya 80. Kemudian standarisasi pada data testing, standar jarak senternya juga 80. Saya jalankan. Nah, ini menampilkan perbedaan yaitu standarisasi pada data training dan pada data testing pada df describe-nya atau test std titik describe-nya. Dapat perbedaan data. Kemudian ini jika akan mengecek data X training dan X testing bisa dilakukan sebagai ini, perintah ini. Kemudian langkah yang keempat adalah extraction, yaitu pembuatan korelasi matrik. Sini si mapnya BUGN. Nah, oke. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya ada tahap kelima yaitu modeling, yaitu ada definisi evaluate, RC sama dengan np.random choice extract std column where di dalamnya berisi rencana prediksi yang diprediksi di samping titik data aktual. Di sini terdapat plot yaitu data aktual dan data prediction. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan model multiple linear regression. Di sini MLR sama dengan linear regression, pembentukan model, fit, extract, std, y-train. Kemudian ada pred 1, MLR, titik predict, extract, std, pred 2 sama dengan MLR, titik predict, extract, std. Nah, di sini ada penjelasannya. Saya akan menjalankannya. Oh iya, ini saya jalankan lebih dulu, kemudian yang ini. Nah, oke. Nah, di sini ada dua plot yang membandingkan antara data aktual dan data prediction, yaitu biru ditandai dengan warna biru yaitu data aktual. Untuk orange, warna orange yaitu data predictionnya. Kemudian untuk model multiple linear regressionnya diperoleh koefisien model regresi ditemukan 4,1400 sekian, 2,75 sekian, 0,049 sekian. Kemudian ditemukan intercept model regresi ditemukan yaitu 13,798 sekian. Nah, kemudian di sini membuat modelnya yaitu model sama dengan nama models sama dengan linear regression, model fit, extract, y-train. Kemudian di sini membuat prediksi target yaitu y-pred sama dengan models predict X test. Kemudian print R2 score, y-test, y-pred. Mendapatkan R2 score mendapatkan nilai 0,918 sekian, termasuk ke dalam sangat akurat, sangat baik untuk R2 skornya. Kemudian di sini untuk import pickle, import streamlit as st, yaitu untuk
deployment pada Streamlit, web Streamlit dengan nama file name sama dengan deployment dengan nama filenya deployment.sav. pickle.dump models ini open file name wb, yaitu write binary. Kemudian testing model regresi linear, xytrain sama dengan pd concat xtrain std ytrain titik reset index drop sama dengan true axis 1, a sama dengan xytrain column values. Di sini menunjukkan statistik. Kemudian ada variable results sama dengan API, yaitu dari statistik model titik OLS. Kemudian formulanya sama dengan ini. Kemudian print results titik summary. Ini saya jalankan pickle. Kemudian ini, nah di sini diperoleh OLS regression results. R square-nya 0,892, adjust R square 0,889, F statistiknya 427,4, interceptnya sama 13,7987, TV-nya 4,14, radionya 2,75, newspaper 0,04. Kemudian dengan standar errornya, standar error yaitu ada 141, 0,141, 0,153 dan 0,153. Di sini standar error paling sedikit yaitu adalah pada TV, yaitu sebagai paling besar, yaitu nilainya atau penyumbangnya sebagai salesnya pada TV yaitu 0,141 karena tingkat standar errornya paling sedikit. Kesimpulannya yang keenam yaitu dataset berisi 200 data yang kemudian ada 2 outlier yang harus dihilangkan sehingga menjadi 198 data. Berdasarkan hasil di atas dengan mendapatkan R2 skor 0,91 dan R square 0,89 dengan standar error yang bervariasi yaitu TV 0,141, radio 0,153, newspaper 0,153. Dari R2 skor dan R squared yang diperoleh nilai akurasi yang tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh atribut mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan hasil dari penjualan atau sales. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan menggunakan Streamlit. Di sini saya akan menuju ke Visual Studio Code-nya sebentar. Saya menggunakan nama stream.adv.py, kemudian di sini tubasdatamining.py. Nah, di sini ada import pickle, import Streamlit, kemudian model study yang di Tubas Data Mining. Ini menjadi ERP yaitu Rate Binary. Kemudian ada titelnya prediksi pendapatan iklan dan ada 3 dalam array tadi yaitu TV, radio, dan newspaper. Itu koefisien 1, koefisien 2, dan koefisien 3. Kemudian sini ada buttonnya, kemudian ada if else-nya. Oke, di sini saya akan mencoba tadi berapa ya? 0,141, 153, 153. 0,141, 0,153, 153. Tes prediksi. Nah, prediksi multiple linear regression baik. Array jumlahnya yaitu 2,8524. Oke. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya.
Dan untuk kekurangan dari tugas akhir ini mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.